Pengakuan mengejutkan seorang santriwati yang ketahuan sebagai pelaku pembuang bayi di wilayah Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Santriwati berinisial HS 16 mengakui perbuatannya setelah polisi mengidentifikasi sosok mencurigakan dalam pemeriksaan sejumlah saksi. Saksi yang diperiksa polisi merupakan sejumlah santriwati di pondok pesantren yang tidak jauh dari TKP tempat kejadian perkara ditemukannya jasad bayi pada Selasa 17 Februari 2026. Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Agustinus Pigai mengungkapkan sebanyak 3 santriwati dan ustadz awalnya dimintai keterangan. Melalui serangkaian pemeriksaan itulah, penyidik kemudian menemukan fakta ada seorang santriwati dalam kondisi tidak sehat atau sakit. Dari hasil penyelidikan dan fakta-fakta ditemukan, kami kemudian memeriksa santriwati dan akhirnya mengakui dirinya melahirkan bayi tersebut, ujar Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Agustinus Pigai, Jumat 20 Februari 2026, dikutip dari tribunsulbar.com. Ibu dari bayi langsung dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju karena mengalami pendarahan. Pengakuan santriwati inisial HS 16 mengungkap fakta bahwa ayah bayi ternyata pria berinisial T 20. Alhasil membongkar kebenaran bahwa HS dan pria inisial T 20 memang memiliki hubungan asmara sebelumnya. Pria inisial T mengakui pernah memiliki hubungan dengan HS. Saat berhubungan, mereka melakukan di Mamuju Tengah, bukan di pondok pesantren, ujar Kasat Reskrim AKP Agustinus Pigai. Ironisnya, T baru saja menikah dengan perempuan lain pada Oktober 2025 lalu. Kata AKP Agustinus, dari hasil interogasi penyidik bahwa motif atau perbuatan dari santriwati terduga pelaku pembuangan bayi karena merasa malu. Ia tidak mau jika ketahuan oleh keluarga jika ia hamil di luar nikah, bebernya. Santriwati tersebut ternyata melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi pesantren tempatnya menimba ilmu. Kemudian dia pergi mencari lokasi dan membuang bayi darah dagingnya sendiri. Pelaku menutup bayinya dengan selembar kain agar tidak mengeluarkan suara tangisan. Meski begitu, tangis bayi malang itu juga masih terdengar meski telah ditutup menggunakan kain. Santri-santri yang ada di Ponpes mengaku mendengar ada suara tangisan bayi pada malam hari itu, kata AKP Agustinus kepada tribunsulbar.com, Jumat 20 Februari 2026. Mereka mengira tangisan bayi itu adalah makhluk tak kasat mata. Dikiranya hantu, bebernya.